Halo semuanya, jadi kali ini kita akan ngobrol soal hash base 64 dan enkripsi ya. Jadi kalau hash itu biasanya kita bahas atau pakai di dalam masalah yang berhubungan dengan integritas sebuah data. Jadi kalau teman-teman tahu ya bahwa sering ya kita pergi ke halaman download di suatu tempat gitu ya, tiba-tiba dibilang gitu MD 5 hashnya adalah gitu ya. Nggak jelas lah, panjang gitu ya. Nah itu adalah bentuk integritas datanya. Jadi kalau teman-teman waktu dicoba hash di dalam lokal itu berbeda dengan yang ada di sana, kemungkinan adalah adanya modifikasi terhadap program yang asli gitu ya. Nah ini juga biasanya dipakai juga di dalam Bitcoin ya, untuk menyambungkan chainnya. Kok Bitcoin sih? Blockchain ya, untuk menyambungkan chainnya. Nah hash ini bersifat tetap ya, artinya kalau misalnya dia kita tentukan sebanyak 256 karakter, maka semuanya itu akan tetap 256 karakter. Jadi kalau misalnya aku itu akan menghasilkan 256 karakter juga, lalu U aja itu juga sama, 256 karakter juga. Jadi ini nggak merepresentasikan data sama sekali, tapi dia melakukan algoritma tertentu sehingga kita tahu di dalamnya ini integritasnya bagaimana gitu ya. Nah ini gunanya untuk ini. Ada juga orang yang menaruh password ya di dalam hash juga, karena hash ini dia ada sifat yang lain, yaitu dia tidak bisa dibalik ya. Jadi suatu hash itu nggak bisa kita temukan value aslinya ya. Jadi misalnya kita tahu bahwa aku ini adalah JKL gitu ya, lalu U itu adalah IBK gitu, tiga huruf kan, sama kan. Nah IBK ini kita nggak akan tahu U ini gimana, IBK ini apa gitu value-nya. Tapi kalau kita ngelakuin hash lagi U, itu kita akan dapat hasil yang sama, IBK juga. Makanya ini juga dipakai di dalam signature ya, digital signature. Kayak di Mitrans itu make tuh beginian. Jadi dari Mitrans ngehit ke endpoint kita, itu endpoint kita kan public ya. Kita pengen tahu ini sebetulnya Mitrans ini yang ngehit tuh Mitrans atau orang lain, orang iseng gitu ya. Nah ini dia juga pakai yang namanya signature juga dari sistem hashing. Jadi seperti ini. Sifatnya adalah dia bersifat tetap ya, panjangnya tetap, nggak bisa dibalik. Maksudnya dibalik itu udah di hash tuh, terus hashnya tuh pengen dibalikin lagi gitu ke value-nya. Jadi kita nggak bisa nyari suatu value aslinya dari hash gitu ya. Nah gini. Tapi value-nya setiap kita hashing akan selalu sama selama datanya nggak dirubah. Jadi kalau aku ini kita ubah aja spasi gitu tambahan, maka ini akan berubah juga hash selanjutnya gitu ya, atau yang dihasilkan. Lalu yang kedua adalah yang namanya base 64. Kok base 64? Bukan base 64 harusnya nih. Encoding ya. Nah, encoding ini apa? Nah, encoding ini adalah perubahan bentuk data ya. Perubahan bentuk data dari bentuk A ke bentuk B. Jadi kalau teman-teman ingat ya, dulu kita sekolah itu ada yang namanya semapur ya, semapur. Nah, itu dia merubah bentuk ya, untuk tujuan tertentu ya, atau mungkin karena transportasi atau apa gitu ya, sehingga memerlukan perubahan bentuk. Contoh di dalam kasus ini adalah semapur. Supaya apa? Supaya orang yang dari jauh tuh kita nggak perlu ngomong teriak-teriak gitu, woi gitu ya. Kita cukup pakai semapur ya. Tapi kalau semapur malam-malam kelihatan emang ya. Tapi yang jelas itu juga salah satu bentuk encoding ya. Tidak menyembunyikan informasi ya, berarti dia di sini tidak menyembunyikan informasi ya. Jadi encoding itu nggak menyembunyikan informasi sama sekali. Makanya dia nggak perlu yang namanya key ya. Dia tidak menyembunyikan informasi dan bisa dibalik ya. Jadi dari aslinya encodingnya itu bisa kita balikan lagi ke value aslinya. Jadi aku jadi terus kita
kita isyaratkan di dalam semapur atau di dalam sandi Morse gitu. Nah, itu bisa dibalik lagi. Oh, aku itu, oh itu aku gitu ya. Ada. Atau mungkin bahasa Indonesia ditranslate ke bahasa Mandarin juga, itu encoding juga ya, perubahan bentuk tapi nggak merubah aslinya gitu, value-nya. Jadi nggak ada rahasia-rahasiaan, perubahan aja bentuk. Nah, salah satunya adalah ada yang namanya base 64 ya. Jadi kalau teman-teman punya value, punya string itu, stringnya ini aneh-aneh gitu huruf-hurufnya, nggak URL friendly atau apapun itu, terus kita ngubah ke base 64 supaya lebih friendly URL gitu misalnya. Atau ada juga yang namanya JSON gitu juga ada ya. Itu juga termasuk bentuk encoding ya. Tadinya kita bentukannya adalah class atau apa ya, objek gitu, terus kita ubah ke JSON. Itu juga perubahan bentuk, tetapi tidak merubah aslinya gitu. Nah, lalu yang terakhir itu adalah yang namanya enkripsi ya. Enkripsi. Nah, enkripsi ini adalah enkripsi ya, menyembunyikan datanya ya, merubah data ya. Dia punya kok bukan merubah data, menyembunyikan data ya. Jadi data yang dienkripsi itu disembunyikan sehingga apa? Sehingga orang tidak tahu apa sih sebetulnya isi value ini gitu ya, isinya apa gitu. Karena mungkin bersifat rahasia, nggak boleh tahu oleh orang lain. Dulu kalau zaman dulu kan kita nggak tahu mana teman mana musuh ya kan. Terus dari jenderal pengen nyuruh ke bawahannya, nyuruh jenderal yang lain, tapi jenderal yang lain tuh perlu waktu 30 hari ya kan. Kok 30 hari? 30 jam dah, 30 jam jalan kaki, sedangkan dia punya surat nih. Saya ngasih surat ini ke bawahan saya, tuh kan, bawahannya bawa surat itu ke jenderalnya. Gimana jenderal yang ujung sana tahu bahwa ini tuh tidak berbohong atau mungkin tidak dicegat di tengah jalan? Itu berhubungan dengan yang namanya enkripsi. Sehingga ketika bilang raja sudah mati, atau kok raja siapa ya? Presiden sudah mati gitu ya. Tolong maju, bawa 300 pasukan gitu ya. Oke, dibawa tuh surat itu. Kalaupun dicegat di tengah jalan gitu ya, dibaca nggak ngerti dia ini apa maksudnya ya kan. Nah, itu termasuk enkripsi ya, mengenkripsi, merubah menyembunyikan data tersebut. Contoh yang paling sederhana adalah ROT13 ya. ROT13. Bagaimana kita menggunakan atau menulis huruf itu ditambah 13 gitu ya. Jadi kalau A itu sama dengan 1, berarti tambah 13 berapa gitu. Berarti huruf yang ke-13 itu huruf apa. Jadi gitu tulisannya. Jadi apa tuh nggak jelas. Misalnya rot 1 dah gitu ya. Misalnya A berarti jadi B ya kan. Aku maka jadi B, A B C D G H I J K L T U P ya. BLP. Jadi aku tuh kalau di enkripsi jadinya BLP. Nah, enkripsi ini ada yang enkripsi itu disembunyikan atau yang rahasia adalah algoritmanya. Ada juga yang namanya key-nya ya, key-nya. Jadi ada yang dirahasiakan itu algoritmanya, ada juga yang key-nya. Contoh di dalam kasus ini ada yang namanya ROT 13 atau ROT1 gitu ya misalnya. Nah, ini yang disembunyikan apa? Berarti yang disembunyikan ini adalah algoritmanya ya kan. Caranya gimana? Caranya dia merubah A ke U itu jadi BLP ya kan. Ini kan algoritmanya kan yang berubah. Tapi kalau misalnya ada yang namanya ROT doang itu, rotation gitu. Nah, ini adalah algoritmanya. Silahkan sebar aja ke orang lain ya kan, algoritmanya gimana. Jadi caranya adalah dengan merubah atau menambahkan sesuatu, tapi key-nya adalah jumlahnya. Ya, berapa kali dia harus dipindahin gitu ya. Nah, contoh di dalam kasus ini adalah ROT1, berarti dia harus ditambah 1. 1 itu adalah key-nya. Jadi key itu nggak boleh disebar, tapi algoritmanya boleh. Jadi itu ya, ada yang ya rahasia itu letaknya ada di algoritmanya, ada juga di key-nya.
Tapi sekarang yang aman adalah ya tentu di key-nya gitu ya. Sekarang yang aman di situ. Jadi begitu ya. Tadi soal hash itu untuk menentukan integriti sebuah data ya. Lalu encoding untuk merubah bentuk ke bentuk yang lain. Enkripsi ini untuk merahasiakan suatu data atau menyembunyikan ya, merahasiakan informasi gitu ya. Oke, thank you semuanya.